Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, Bapak sekalian, puji syukur kita pada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan semangat untuk terus beramal, ya. Amal yang utama adalah diantaranya adalah kita menuntut ilmu. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan, ya. Allah mudahkan langkah kita dan Allah condongkan hati kita untuk kita bisa hadir di majelis ilmu ini, duduk bersama-sama, ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kita thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang tentu membawa keberkahan, ya, untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, ya, amin ya rabbal alamin. Sekarang masuk ayat ke-68, ya. Kita baca ayatnya, ya. Surat Al-Baqarah 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun Faf'alu ma tu'marun. faf'alu ma tu'marun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan. Ini melanjut ayat sebelumnya ya. Jadi Nabi Musa ya menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina ya atas ya perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah ya. Sebetulnya kalau dicari selesai ya. Cari cuma kalau selesai gitu nggak ada ceritanya. Udah di skenario lah gitu ya, skenarionya Allah gitu ya. Ya kalau gitu doang ceritanya selesai kan. Sembelih ya. Kita lanjut ya. Di sini sudah hitam ada qalu. Apa qalu? Mereka berkata. Ya. Wahai Musa gitu ya. Mereka berkata, "Wahai Musa, ud'u." Apa? Mohonkanlah. Di ayat sebelumnya sudah ya. Apa namanya? Ud'u ya. Mohonkanlah, mintakanlah. Ya. Lana bagi kami Rabbaka Tuhanmu, boleh tambahkan kepada ya, karena di sini kata Robba dibaca fathah, dibaca nasab, mansub sebagai objek gitu ya. Mohonkanlah bagi kami Rabbaka kepada Tuhanmu ya. Coba diarti cari kepadanya nggak ada ya. Ini hanya penyesuaian saja. Kepada Tuhanmu. Ini kosakata baru bayyana yubayyinu tabyinan ya. Bayyana yubayyinu, dia menerangkan, menjelaskan, tabayyun. Ya tabayyun sering dengar kalau tabayyun ya. Bukan baik sangka Pak, klarifikasi gitu ya. Menerangkan. Yubayyin, dia menerangkan. Dianya siapa? Tuhanmu itu, Allah maksudnya. Supaya Tuhanmu itu mau menerangkan lana bagi kami ya, maksudnya kepada kami. Ini kosakata baru sama ma, sebelumnya ma itu tidak. Sebelumnya maknya apa yang? Ini maknya istifham namanya. Apa istifham itu artinya? Pertanyaan. Ma bisa apakah? Bisa siapa? Kalau ditanya masmuk, itu berarti yang ditanya nama. Siapa namamu? Ma anta, kamu ini apa? Atau kamu ini siapa? Gitu ya. Ma hiya. Hiya. Hiya ini kata ganti. Kemarin sudah ya Pak Pugo ya. Hiya itu siapa hiya? Oh hebat, sapi piti. Dia, tapi dia ini untuk siapa? Mu'annas ya. Jadi kalau pembagian kata ganti dalam bahasa Arab hanya ada laki-laki dan perempuan. Baik itu orang ketiga ya, orang kedua. Nah, kalau orang pertama nggak ada, dia kita langsung nyebut diri sendiri, saya gitu ya. Tapi untuk pembagian gender ini untuk khususnya untuk orang ketiga dan orang kedua itu dibagi gendernya ya. Jadi kalau ada laki-laki dan ada perempuan. Dan dicatat ya, catatannya hiya ini kalau diartikan itu dia perempuan. Ya. Dia perempuan. Cuma ingat, kata ganti dalam bahasa Arab tidak mesti untuk orang, untuk manusia. Ya, bisa untuk apapun. Benda atau hewan bisa, selama pembagian gendernya itu ya bentuknya apa namanya? Mudzakkar atau mu'an. Nah, umumnya nih saya terangkan ya, kemarin sudah ya kalau dia ngaji nahu. Semua nama orang laki-laki, semua nama laki-laki dikategorikan mudzakkar ya. Itu dulu ya. Berarti begitupun semua nama perempuan. Ya, semua nama perempuan. Kalau nama laki-laki berarti Ahmad, Yusuf, Qasim misalkan. Ya. Udah termasuk berarti laki-laki lah gitu ya. Agus nama laki-laki itu ya, nggak ada Asep, ada Asep perempuan
Enggak ada. Pasti asal laki-laki gitu ya. Ya artinya masuk mudzakkar gitu ya. Begitupun nama wanita, Aisyah, Fatimah gitu ya. Kemudian ya untuk mudzakkar dan muannas sedikit ya biar paham ya, nggak apa-apa. Selain pembahasan ini apa namanya? Untuk kata benda. Nah, sekarang kita khususkan kepada kata benda. Untuk kata benda umumnya yang tidak kata benda yang tidak mengandung tak marbutoh ya, berarti masuk ke dalam apa? Muzakkar. Ya, saya tulis ya. Muzakkar. Muzakkar laki-laki berarti male. Ya. Kemudian ada muannas. Muannas perempuan, ya. Dan ini tidak hanya untuk orang maksudnya. Nah, misalkan contohnya kata benda. Ada kita ambil contoh kolam. Apa kolam artinya? Ya, pena, pulpen. Ya, ada tamar butuhnya enggak? Tidak ada. Nah, berarti masuk ke dalam mudzakkar. Nah, contoh yang muannas, ya. Contohnya misalkan yang gampang deh yang sekitar nih. Nafidzatun. Apa nafidzah artinya kemarin? Ya, jendela. Nah, karena dia ada tak marbutoh, berarti pengkategoriannya kalau ini kita gunakan huwa itu dia. Kalau ini kita gunakan iya. Jika kalau yang kita tunjuk benda, ini kan orang ketiga nih. Ya. Kita ganti bendanya ini ya. Nah, kalau misalkan ujungnya itu kita hu atau hi. Kalau ini ha. Nah, gitu ya. Nih, kalau objeknya hu atau hi, kalau ini ha. Ya. Makanya nanti di sini berguna nih. Ini yang ditanyakan mahia. Apakah ia? Nah, ini ke sini berarti. Perhatikan. Yang disebut dalam ayat ini menyambung di ayat sebelumnya, tidak ada kata benda yang lain selain ini. Selain Baqaratun. Nah. Perhatikan. Baqarah berarti ada ta marbutoh. Berarti masuk ke dalam muannas. Ya. Nah, makanya di sini mahia, apakah ia? Yang ditanya adalah sapi berarti. Berarti kata hiya ini kan dia perempuan. Ya, dia perempuan. Tidak mesti untuk orang, benda. Kalau yang kita tunjuk ini misalkan ada tamar butuhnya termasuk hiya. Atau hewan di sini, mahia. Nah, maksudnya yang ditanya sapi. Apakah sapinya itu yang bagaimana? Ya, maksudnya yang ditanya usia sapinya gitu ya. Mahia. Ya, apakah iya? Nah, gitu. Kalau misalkan ya yang ditunjuk ini masuknya mudzakkar berarti huwa gitu. Ya, huwa, apakah iya? Kalau bendanya mudzakkar yang tidak ada tak marbutohnya. Ya. Contohnya apa lagi ini kolan suah bahasa Arab nih. Kolan suah apa artinya kolan suah? Kopiah. Peci. Berarti mudzakkar muannas. Kolan suwatun, kolan suwah muannas. Ya. Mahfadhah tas muannas. Babun pintu mudzakkar. Masjidun mudzakkar gitu ya. Kubun gelas mudzakkar gitu ya. Saburotun, saburoh papan tulis muannas. Berarti kita gunakan huwa atau hiya? Iya. Kalau kubun yang kita tunjuk kubun, huwa atau hiya? Huwa. Kitabun, huwa atau hiya? Huwa. Ya. Hu atau ha? Hu. Kalau mahfadhah, hu atau ha? Ha. Gitu ya. Coba ambilkan tasnya. Khudha. Khudha gitu. Ambil tasnya gitu ya. Ambilkan tas gitu maksudnya. Makanya khudha wala takhaf gitu ya. Allah perintahkan Nabi Musa mengambil tongkat. Khudha, ambil tongkatmu itu. Ya, jangan takut. Khudha wala takhaf ya.
Jadi kita gunakan, ya kalau kita doalah. Kalau yang kita doakan laki-laki, Allah maghfir lahu. Kalau yang perempuan, firlaha. Ya, itu umumnya. Tapi yang jelas untuk kata ganti ini bisa digunakan selain manusia. Ya, jangan dikira hiya itu untuk orang aja, bukan. Kalau itu bisa masuk ke benda, selama bendanya itu pengkategoriannya muannats, berarti untuk benda itu. Ini kan hewan ini malah. Hewan, ya. Baqarah sapi betina, ya. Paham ya? Coba kita ulangi. Qalu mereka ud'u lana rabbaka pada Tuhanmu, yubayyin, dia menerangkan lana bagi kami, mahia, apakah ia, gitu ya. Nah, nggak apa-apa, terjemahnya gitu aja dulu. Maksudnya yang ditunjuk adalah apakah sapi betina itu, ya, maksudnya usianya berapa, itu maksudnya, ya. Coba silakan dicoba. Qalu. Ayo. Siapa ya? Mau jamaah? Hah? Apa mau coba satu-satu? Iya, itu ya. Yubayyin, dianya maksudnya Allah, supaya Allah itu mau menerangkan, gitu ya. Kalau saya menerangkan apa? Ubayyin. Kami nubayyin. Kamu tubayyin, ya. Kita lanjut dulu. Qala. Sudah hitam. Siapa yang berkata? Hah? Musa. Ya. Kan kaumnya nanya. Nah, Musa jawab. Dia berkata, innahu, iya siapa? Iya. Nah ini hu nih. Hu ini kembali ke Tuhan Rabb. Ya. Sesungguhnya dia, maksudnya Tuhan. Ya, Allah. Yaqulu, dia berkata, innaha baqaratun. Nah ini kalau ini disebutkan, innaha sesungguhnya, ia siapa? Disebutkan baqarah, sapi betina itu. Ini ya, innaha tadi nih diulang lagi. Berarti kembali ke baqarah. Karena cirinya ada tak marbutohnya ini baqarah, ya. Sesungguhnya sapi betina itu la faridun, tidak tua. Apa la faridun? Tidak tua. Faridun tua. Ya, la tidak, faridun tu. Ya. Wala bikrun, wala dan tidak bikrun, muda. Apa? Tidak muda. Tidak tua, tidak muda. Sedang. Ini sedang ya, bahasa Arabnya awanun. Pertengahan, ya. Makanya awan kalau bahasa Jawa siang, awan, udah tengah maksudnya, awan ya, turu baik siraku, ya, awan, bolehlah cocok logi kalau kapal kali-kali, awan, awan apa awan? Pertengahan, nisfun baina dzalika, di antara itu. Bikrun itu muda. Ya. Makanya dalam surat dalam surat Al-Waqiah itu apa? Faj'alnahunna abkara uruban roba. Abkar itu kami menjadikan mereka. Makanya nanti ibu-ibunya nih siri-siri nggak ada yang tua, ya, laki sing tua 6 KB. Muda semuanya. Karena Allah jadikan mereka perawan lagi. Faja'alnahunna abkar. Bikr itu wa subhanallahi bukrotan itu di waktu pagi, bukrotan wa asilan. Ya, wa subhanallahi bukroh. Awan pagi sekali itu disebut dengan bukroh. Ya, sama ada hubungannya dengan muda.
Ya ada kesamaan ya, satu rumpun kata ya sama ya, bakar bikir ya. Ya, coba diulangi. Qala, dia berkata siapa? Musa. Innahu, siapa? Allah. Yaqulu, dia berkata innaha baqaratun, sesungguhnya ia sapi betina ya, ianya disebutkan nggak apa-apa, ada hanya, yaitu la faridun wala bikrun awanun, pertengahan baina dzalika, di antara itu, tidak tua tidak muda. Wah, ini kesenangan kita semuanya ya. Ya, suka sama yang muda, waduh ya. Yang anak-anak kan enggak juga ya. Sing tua wis peot alot. Ya bagus ya. Coba. Ya, kita langsung terjemahkan. Qala, dia berkata sesungguhnya ia, Allah, dia berkata sesungguhnya ia sapi betina, tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Ya, silakan. Yuk. Berkata sesungguhnya dia berkata sesungguhnya dia sapi tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara. Nah, pertengahan di antara itu. Ada lagi? Enggak? Musa berkata sesungguhnya dia berkata sesungguhnya dia sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Pertengahan di antara itu. Ya, yang lain? Ya, ini sebelah kiri. Berkata sesungguhnya dia dalam ini Allah yang berkata, Ya. sesungguhnya dia sapi betina, tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara Itu ya, awan itu nisfun ya, pertengahan ya. Fa'alu maka if'alu kalian kerjakanlah. Apa? If'alu? Ya, kalian kerjakanlah. Fa'alu maka kalian kerjakanlah apa yang tu'maruna, kalian diperintahkan. Nah, kata kerja pasif ya. Bukan. Kalau fil amarnya ini fa'alu. Ya. Kalau tu'marunnya berarti fi'il majhul namanya ya, atau kata kerja apa? Pasif. Kalau dalam bahasa Arab tidak boleh menyebutkan subjek ya. Maka kalau di ini nahwu sudah dibahas ya. Dalam bahasa Arab kata kerja pasif tidak boleh menyebutkan atau memunculkan subjek. Aturannya seperti itu. Jadi misalkan gini contohnya, Zaid memukul Ali. Ya, Zaid memukul Ali. Ya, siapa yang memukul? Ya, subjek. Objeknya Ali. Ya. Nah, kalau diganti ya, Ali telah dipukul. Ya. Enggak. Siapa yang mukul Ali? Oh, kapan nyebutin Alinya? Ya, Z, ya? Ali telah dipukul. Siapa yang mukul Ali? Siapa aja bisa. Oh, siapa aja. Ya makanya disebut dengan majul. Nah, itu bedanya dengan bahasa kita, Pak. Kalau dalam membedakannya misalkan Hudan mukul Ali dengan Zaid mukul Ali, bedanya gimana Ustaz? apanya? Hudan memukul Ali, Zaid memukul Ali, kan tidak disebutkan subjeknya. Gimana membedakan? mengetahui siapa pelakunya. Pelakunya. Tadi Zaid siapa? Huda. Hudan memukul Ali, Iya. Zaid memukul Ali. Apa bedanya? Kan tidak disebutkan subjeknya. Nah, itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Pak, ada kaidah ya, untuk fi'il majhul tidak boleh menyebut pelaku. Satu, bisa jadi pelaku itu sudah diketahui sehingga tidak perlu disebutkan. Tidak disebutkan. Atau memang sengaja disembunyikan.
sengaja disembunyikan. Intinya kaidahnya tidak boleh memunculkan subjek. Makanya di sini kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan. Siapa yang merintah, siapa yang nyuruh tidak disebutkan. Bisa jadi karena memang sudah diketahui pelakunya. Maka kalau di sini pelakunya jelas Allah yang nyuruh, kan gitu subjeknya, gitu ya. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah sama walladzina yu'minuna bima uzila ilaik. Orang-orang yang mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Diturunkan. Siapa yang menurunkan? Nah, kan tadi disebutkan. Karena memang ya sebagian pelaku itu memang sudah diketahui atau memang sengaja disembunyikan. Intinya kaidahnya kalau dalam bahasa Arab tidak boleh memunculkan subjek. Nah, sehingga tadi yang jadi kita disebut pelaku ya, Zaid memukul Ali. Z sebagai tapi kalau diganti kalimatnya Ali dipukul. Nah, Ali ini bukan subjek, bukan pula objek, tapi istilahnya naibul fa'il, wakil dari subjek. Nah, istilahnya gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita boleh ya. Kata pasif itu memunculkan pelaku, dia dipukul gitu ya. Kalau bahasa Arab nggak bisa ya. Kaidahnya memang tidak boleh memunculkan subjek ya. Iya, tetap saya masih itu, Ustaz, masih Bingung. masih ya. Iya. Contohnya sederhananya misalkan Hudan memukul Ali, Zaid memukul Ali, membedakannya gimana? Ya berarti memang sengaja disembunyikan. Sengaja disembunyikan. Iya. Ya, subjeknya bisa jadi sudah diketahui atau memang sengaja disembunyikan. Pokoknya tidak disebutin. Pokoknya tidak boleh memunculkan subjek. Itu kalau dalam bahasa Arab. Memang sengaja disembunyikan. Nah, Memang kebiasaannya begitu gitu. Masa? Ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia mah bingung. Iya. Pak Ali memukul Ali, saya memukul Ali, misalkan masing-masing gitu. Ya, berarti digebugin ya. Masing-masing gitu, siapa gitu kan. Iya. Memang kebiasaan bahasa Arab itu nggak efektif mungkin. Ya, intinya tidak boleh memunculkan subjek. Itulah kaidahnya ya. Itu bedanya dengan bahasa kita. Ya, memang sengaja disembunyikan gitu. Ya. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncang, itu kan kata kerja pasif juga. Siapa yang menggoncang? Nah, karena sudah diketahui sehingga tidak perlu disebutkan gitu ya. Sebagian memang sengaja disembunyikan gitu. Berarti yang tidak diketahui memang sengaja disembunyikan. Gitu. Cerita tuh si Budi misalnya, saya dipukul, temannya kan nanya sama siapa, dijawab nggak itu? Durib tuh kan gitu ya, boleh kalau nanya mah. Ya, aku telah dipukul durib tuh. Biman, oleh siapa? Ya, bi Huda misalkan ya, oleh Huda misalkan. Ya silakan kalau menanya jawab aja. Durib tuh, aku telah dipukul. Biman, oleh siapa? Gitu. Tapi kalau lihat ini memang betul-betul efektif, betul bahasa Arab itu. Jadi tidak membuang-buang Energi. iya, membuang kalimat kalau lihat secara Iya. umum. Ya. Efektif. Iya. Biar banyak mikir. Sengaja disembunyikan. Lihat Ustaz, apa ini karena kalimat berita sehingga tidak perlu disebutkan subjeknya? Apanya? Ya itu tadi, memang kaidahnya seperti itu Pak. Kalau yang ini berarti kita sudah tahu subjeknya ya. Dan kaidahnya seperti itu, tidak boleh menyebutkan pelaku. Tidak boleh. Ya, kaidahnya seperti itu. Iya. Ya. Efektif. Iya. Cuma perasaan Sebenarnya sih kita sudah tahu subjeknya kalau di sini kan. Iya. Tapi ada beberapa Allah berarti Allah kan itu. apanya? Iya, jadi ini kita sudah tahu subjeknya kan yang memerintahkan berarti kan Allah kan. Iya, ya. Cuma nanti istilahnya yang disebutkan, misalkan kalian diperintahkan, ya, yang maksudnya diperintahkan oleh kepada kalian kan gitu, ya.
kaliannya ini bukan sebagai subjek, istilahnya tadi naibul fa'il. Idza zulzilatil ardu. Nah, kata ardu itu bukan sebagai subjek. Umumnya kalau kita sebutkan doroba Zaidun, misalkan ya. Contohnya nih. Doroba Zaidun. Ya, Zaid telah memukul. Kalau dibalik duriba Zaidun. Ya. Nah, doroba Zaidun telah memukul siapa Zaid? Zaid sebagai duriba Zaidun. Ya, Zaid telah Nah, ini bukan sebagai subjek tapi sebagai istilahnya tadi naibul fa'il. Wakil dari subjek istilah. Ya. Tapi bukan objek juga. Tidak boleh kita menyebut ini sebagai objek apalagi. Zaid telah dipukul, walaupun kalimatnya kalau bahasa Indonesia seolah-olah sebagai objek, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bukan, karena subjeknya tidak disebutkan. Karena subjeknya tidak disebutkan, sehingga istilahnya di sini sebagai wakil dari subjek, gitu. Naib, gitu. Bukan sebagai objek. Ya, nantilah itu mah, ya. Ini mah kayaknya dari bahasa lain mah nggak ada yang kayak gini ya. Mungkin malam Arab kita nggak tahu bahasa Korea. Ya intinya Allah pilih bahasa Arab ini kan khusus, Pak. Nah, kata Allah dalam surat apa Yusuf itu, la'allakum taqilun, agar kalian berpikir, supaya mikir. Pak Diman alhamdulillah mikir tadi katanya. Supaya kalian berpikir, ya udah mikir aja udah. Ya. Luar biasa. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini sama ini pertanyaannya. Sudah dijelaskan ya. Tidak tua, tidak muda, udah kerjain aja. Cari sapinya, sembelih. Ya, nggak puas ya. Ya kalau ceritanya sampai situ selesai. Nggak ada ceritanya nantinya. Ya. Kayak film, jagoannya menang duluan ya, nggak ada filmnya nantinya. Ya. Kok ya? Kalau India polisinya belakangan. Iya. Di mana-mana polisi belakangan ya. Polisi di duluan, penjahatnya ditangkap selesai. Qalu Mereka berkata, ud'u lana rabbaka. Pada Tuhan ini sama ya dengan yang di atas ya. Yubayyin lana. Ma ini sama namanya. Pertanyaan apa? Apakah laun artinya warna? Apa laun? Launuha warnanya. Warna apa? Warna sapi. Ya, ditanya warnanya. Ya. Terlalu kreatif mereka ini. Warnanya dicari. Ya, bahasa Arabnya warna apa? Launun. Apa? Launun. Ya, launun warna, jamanya alwanun, warna-warni, ya, warna, ya. Ma launuha apa? Apakah warnanya, ya. Sekarang kita belajar kosakata baru bahasa Arab warna apa? Launun, color, ya, color, color, ya. Kolor, ya, color, ya, launun. Nah, bahasa Arabnya apa? Launun, warna. Coba langsung kita terjemahkan. Qalu ud'u lana. Mereka berkata, mohonkanlah bagi kami pada Tuhanmu, Dia menerangkan bagi kami apakah warnanya. Warna sapinya, ya. Nah, kita lanjut dulu ya, ini gampang. Atau ada yang mau coba dulu, silahkan sebelum dilanjut. Qalu ud'u lana. Ya. Mereka berkata, mohonkanlah bagi kami Tuhan Dia menerangkan bagi kami apakah warnanya. Wih, ya. Anaknya mau ikutan nggak ini? Coba bapak dan anak nih. Ya, apakah warna? Qala. Siapa? Innahu yaqulu innaha baqaratun
sapi betina itu ya sofro. Saya terangkan kemarin kalau di isim ghairu munsharif udah belum kemarin? Belum ya. Isim yang tidak menerima tanwin belum ya Nahu ya? Belum ya. Nanti belajar Pak Bogo. Ya. Nah ini saya mau mengkategorikan warna. Nah, ini bahasa Arabnya asfar, artinya kuning. Asfaru. Apa bahasa Arabnya kuning? Asfaru. Hitam? Aswad. Hajar? Oh iya. Putih? Abyad. Hijau? Akhdar. Ya, memang ya? Nah, itu nantilah ya. Asfar ini untuk isim yang ini nih apa? Mudzakkar. Apa mudzakkar? Lanang. Ya, laki. Ini wadon. Ya. Sing enom sing tu wadon ya, pokoknya muannas. Ya. Iya, mutua mu muda muannas ya. Asfar, asfaru ini kalau kita gunakan untuk yang mudzakkar. Aswadu sama ya. Asfaru, aswadu, aswadu. Nggak boleh pakai tanwin kalau ini. Tidak boleh menerima tanwin. Ya. Bukan aswadun, tapi aswadu, asfaru, akhdaru, ahmaru, ahmar. Apa ahmar? Ya, merah. Nah, sekarang kita rubah asfar ini, kalau yang kita tunjuk bendanya itu atau orangnya itu misalkan, atau sesuatunya itu mu'annas. Ya. Jadi bukan asfar lagi. Tapi ini tambahkan alif dan hamzah. Sofra'u. Ya, kalau yang kita tunjuk bendanya ini mu'an, berarti bukan bakoroh asfar, sapi kuning, ya. Bakorotun sofro'u, sapi kuning, ya. Irang aswad, black, ya. Hajar aswad. Kalau yang kita tunjuk aswadnya itu muannats, ya, atau ana wadon ku sing irang ku, ya, apa kita panggilnya? Ini sama. Aswad jadi apa? Coba cara merubahnya bisa nggak? Asfar, so-nya di depan, berarti sin-nya di ini. Ya hamzahnya sebenarnya gini Pak, simpelnya ya. Ini hamzahnya di mana? Depan ini. Ini. Nah, kita pindahkan hamzahnya ke belakang. Kita pindahkan hamzahnya ke belakang. Kalau hamzahnya pindah berarti yang huruf pertama apa? Sin. Huruf kedua waw. Huruf ketiga dal. Cuma di sini tambahkan alif. Huruf terakhir apa tadi? Hamzah. Berarti sauda'u. Saudah. Iya sama. Habbah. Habbah itu kan mu'annas. Ada tamar butohnya kan? Habbah. Habbatus sauda'u. Biji hitam. Jangan salah Pak, titiknya 1. Kalau titiknya 2 bisa mati. Kalau titiknya 2 bisa, tahu gak ceritanya? Berarti kalau titiknya 2 apa? Ya, ini bisa mati Pak. Jadi santri tidur ngajinya, ya. Kata ustadznya, habbatus sauda dawaun min kulli da'in. Kata hadis Nabi kan, biji jinten hitam itu obat dari segala penyakit, ya. Dia ngajinya tidur, ya. Pas ngajinya tidur, ya. Di kitabnya itu ayat tai reungit bahasa Sundana, ya. Tai reungit tahu tai reungit? Ya, nusuk di baju, di kitab, di hidung gitu ya. Itu bisa kadang nempel. Orang Sunda bilangnya tai reungit.
Tahu itu mata rengit beneran tahu bukan? Nggak tahu juga saya. Ya, tahu kan? Hitam-hitam ya. Kadang nempel di buku namanya kitab kuning. Ya. Tambahan titik 1. Ya, habbah jadi hayyah. Hayyah itu tahu nggak artinya? Hayyah itu ular. Lah ada yang dicari kobra. Wih mati. Hayatus sauda dawaun min kulli da'in. Utawi iku ular sing ireng adalah obat dari segala. Ya, yang dicari kobra, ular tanah. Ya, mati patuk. Ya, gara-gara ngajinya tidur. Ya, tidur membawa kematian gitu ya. Tidur menyebabkan kematian. Habbah itu biji. Kalau hayyah ular. Hayyah. Ya, ular. Ya. Nah, itu sama ya. Jadi caranya gitu, Pak. Bisa membedakannya bisa caranya ahmar. Coba ahmaru gimana? Kalau yang kita tunjuk merahnya itu wanita atau suatu bendanya itu muannas. Hamra'u. Ya. Apalagi abyadu putih. Abyadu putih. Di Quran ada, kalau di Quran ada tuh. Kalau yang putihnya itu muannas, baydau. Bisa ya. Gampang ya. Hamzahnya pindah ke belakang. Ya. Jadi huruf ininya ya cuma kita tambahkan alif saja. Hamzahnya pindah sini. Cuma ada tambahan huruf alif. Polanya sama. Polanya gitu. Hamzahnya pindah ke belakang, ininya berurutan. Berarti kalau di sini sinnya mati nggak bisa kan kita baca, ya. Maka kita baca fathah sauda gitu, ya. Atau ininya ditukar juga boleh nih. Ini ditukar ke sini. Ya, sauda'u gitu. Ya, gampang ya. Akhdar itu hijau. Berarti apa? Akhdaru. Apa tuh? Coba bayangin aja. Akhdaru. Nggak usah ditulis lah. Akhdaru, A-nya pindah ke belakang hamzahnya. Ayo coba yang bisa pulang ayo. Apa? Khodra'u, mau pulang aja. Khodra'u gitu ya. Bisa ya? Itu kalau yang kita tunjuknya muannas ya. Bisa ya? Safra'u faqi'un, kuning tua. Ya, faqi'un kuning tua, ya. Kuning ini tua. Apa safra'u faqi'? Kuning tua. Launuha, warnanya. Warna sapinya apa? Kuning. Sarro yasurru, menyenangkan. Apa? Menarik hati. Sarro yasurru, menyenangkan. Ya, makanya kata Nabi, ya, wanita solihah adalah ya, idza nadzartaha sarratka. Apabila kamu memandangnya membuatmu senang. Itu wanita soleh. Baru pulang udah nyap aduh aing ya. Makanya rajin ke masjid, taunya di rumahnya ya rungsing. Gara-gara istrinya cerewet, pantesan betah di masjid. Udah balik-balik. Itikaf rajin. Karena ya taunya istrinya galak. Orang yang kayaknya ahli masjid. Taunya menghindari perang dunia. Ya. Tasurru, menyenangkan. Apa? Menyenangkan. Sarrotka, apabila kamu memandangnya membuatmu senang gitu ya. Tasurru nazirin, menyenangkan an-nazirin, orang-orang yang memandang, yang melihat. Orang lihat sapinya senang tuh. Ya, karena nggak pernah nemu warna sapi kuning tua. Di mana nggak ada sapi warna kuning tua ya. Adanya apa? Coklat. Lalu warna kuning, tentunya dikasih cat. Coba kita lagi. Qala, dia berkata, Musa berkata, innahu, ya dia Allah, yaqulu, dia berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya sapi betina itu, ya sungguhnya ia sapi betina itu safra'u faqi'un,
kuning tua, launuha warnanya, tasurru menyenangkan, an-nazirin orang-orang yang memandang, orang-orang yang melihatnya. Ya, silakan. Coba boleh dari kolu, boleh dari kola. Ya, siapa? Ini ashabus shimal nih, belum nih. Ini ashabul yamin terus. Ashabul shimal. Musa berkata sesungguhnya dia sapi kuning Hah? kuning tua warnanya Bukan sapi kuning ya. sapi betina Sapi betina itu. kuning tua warnanya menyenangkan orang memandang. Ya, sapi betina ya, sapi kuning. Kuningnya baru disebutkan belakang ya. Ada lagi? Silakan. Berkata sesungguhnya dia berkata sesungguhnya dia sapi betina kuning tua warnanya Ya. menyenangkan orang-orang yang mana. Ya. Oke ya. Coba saya ulangi dari awal ya, saya bacakan per kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Mereka berkata, ud'u mohonkanlah lana bagi kami rabbaka Tuhan, yubayyin dia menerangkan lana bagi kami ma hiya. apakah Iya, belum warnanya. Ya, apakah iya maksudnya ditanya usianya. Qala innahu sesungguhnya yaqulu dia berkata innaha baqaratun sesungguhnya dia sapi betina la faridun tidak tua wala bikrun dan tidak muda awanun pertengahan baina dzalik. Itu faf'alu maka kerjakanlah ma tu'marun, kalian diperintahkan. Qalu mereka berkata ud'u mohonkanlah lana rabbaka kepada yubayyin lana ma launuha, apakah warnanya. Qala Musa berkata innahu sesungguhnya ya Allah yaqulu dia berkata innaha baqaratun sesungguhnya sapi betina safra'u faqi'un, kuning tua, launuha tasurru an-nazirin, orang-orang yang menandang, menyenangkan, menarik hati, sama ya, orang-orang yang memandang. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kita sebelumnya, ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina ya, tapi merasa tidak puas dengan perintah Nabi Musa, dengan jawaban Nabi Musa, sehingga mereka mencari celah untuk bisa menghindar dari perintah tersebut ya. Sebetulnya tujuannya itu biar enggak, kalau sapinya nggak ada lah nyari apa kek, nyari apa domba dan nyari sapi. Nah, lalu mereka berkata pada Musa, Musa tolong tanyakan pada Tuhanmu, sekiranya Tuhanmu itu mau menjelaskan pada kami tentang usia sapinya, ya berapa usia sapinya. Lalu Allah terangkan bahwasanya Allah menjawab, dia menjelaskan sapi betinanya itu tidak tua tidak muda. Berapa ya tahun berarti ya, kisaran tahun, la faridun tidak tua, berarti yang belum pernah beranak ya, atau yang sedang mengandung misalkan ya. Wala bikrun, tidak pula masih anak-anak, masih pedet ya. Jadi usia itu diperkiraan ya di bawah 3 tahun, di atas 2 tahun kan gitu. Usia sapinya. Jadi kalau sapi itu masih setahun atau sampai 2 tahun itu masih muda apa masih anak-anak gitu ya. Nah, itu pasti kalau jadi usia di atas 3 tahun, masuk tahun ketiga itu sudah mulai dia punya anak ya.
Nah, itu usia hewan itu untuk usus sapi itu seperti itu. Jadi kalau dihitung tahun, usia sapinya itu sekira 2,5 tahun gitu ya. Tidak tua di bawah 2 tahun ya, atau yang lebih dari 3 tahun. Kalau 3 tahun sudah masuk fase dewasa. Ya, di bawah 2 tahun itu masih anak-anak ya. Sehingga sapinya tidak tua tidak muda ya. Sudah kerjakan apa yang diperintahkan ya. Ternyata mereka belum puas. Masih bertanya lagi, Musa, ya sapinya sapi betina, usianya sekitar 2,5 tahun, yang belum beranak, tidak pula masih anak-anak, gitu ya. Nah, lalu sekarang sekiranya Tuhanmu itu mau menjelaskan tentang warnanya, kira-kira warnanya apa? Karena sapi ini macam-macam warnanya, ya merah, kuning, hijau. Lalu warna sapinya apa Musa? Ya, qala innahu yaqulu inna baqaratun safra'u faqi'un. Warna sapinya adalah kuning tua. Di mana orang kalau melihat sapinya itu senang, ya, karena mereka jarang melihat sapi ini, bahkan tidak pernah melihat sapinya, sehingga orang yang melihat itu senang. Ya, kita kalau melihat sesuatu yang lumrah itu cenderung biasa aja, ya. Tapi kalau melihat sesuatu yang belum pernah dilihat, janggal, itu pasti aneh. Ini ya kok sapinya warna kuning tua gitu ya. Umumnya sapi ya total hitam putih coklat gitu ya umumnya. Tapi ini warna kuning tua ini belum pernah ada nih, warna kuning sapi, Pak. Ya. Pernah lihat sapi warna kuning tua? Ya. Apa hampir kemerah-merahan mungkin ya. Ya, jadi saking gelapnya itu kuningnya itu hampir sampai ke merah. Ya nggak ada lah, saya belum pernah lihat juga sapi warna gitu. Ya, karena memang nggak ada gitu ya, tidak, hampir ya, bukan nggak ada ya, itu saking jarangnya gitu ya. Nah, tapi sampai sini ternyata mereka belum selesai. Setelah bertanya tentang usianya, bertanya tentang warnanya, tidak cukup untuk mereka. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang justru ya pertanyaan ini, permintaan ini akan menyulitkan mereka. Makanya kata Nabi, jangan banyak tanya tentang sesuatu yang tidak penting ya. Tapi kalau pertanyaan itu bersangkutan dengan ibadah, khususnya misalkan kita toharoh, wudu ya, wudu ini pakai airnya air apa? Boleh nggak pakai air kopi gitu kan? Boleh nggak pakai air teh, air kelapa? Punya air kelapa sebak, boleh nggak pakai wudu kan gitu, sekalian kumur-kumur sekalian ditelan. Boleh nggak? Nah, gitu boleh. Nah, kalau pertanyaannya hal seperti itu boleh, ya. Tapi yang tidak berkaitan dengan ibadah, apalagi tidak menambah keimanan, ya. Pertanyaan yang sia-sia, pertanyaan yang mengarah ke bermain-main lah, ya. Itu dihindari, ya. Karena kenapa kata Nabi ya, orang dahulu Allah binasakan karena pertanyaan mereka ya, dan pertentangan mereka kepada ala anbiyaihim ya, bikathratis suali wa ikhtilafi ala anbiyaihim, karena banyak nanya dan mereka sering berselisih atau berselisihkan terhadap para nabinya gitu ya, sehingga Allah binasakan mereka ya. Nah, ini sama, nanti Allah sulitkan karena banyaknya pertanyaan. Sebetulnya perintah Allah itu kan simpel, Pak ya, nggak usah banyak nanya. Makanya kita kalau diperintahkan, kita Allah perintahkan sholat, ya sholat, gak usah nanya fungsi sholat apa sih, ya. Ternyata gerakan sholat menyehatkan. Dan kalau dicari sesuatunya itu, ya, nanti kalau ada gerakan yang lain yang lebih menyehatkan dari sholat, berarti nggak sholat dong. Kalau dicarinya seperti itu, ya. Kenapa kita sholat? Karena perintah selesai. Makanya dulu ada perintah itu, ada apa namanya, syariat, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam kita, dalam diri kita, dalam hati kita, itu akan diminta pertanggungjawaban. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Sahabat agak protes. Ya, sahabat protes. Gimana enggak protes? Apa yang terbesit dalam hati kita itu akan dihisab. Bisa enggak kita menghindari itu? Enggak bisa. Lihat orang gendut, jelek, hitam, ya, dalam hati kita, ini ada orang jelek gini, hidup ternyata ya. Ya, coba itu dalam hati,
tidak kita ucapkan, itu kata Allah akan dihisab. Mampu nggak gitu? Sesuatu yang orang lewat atau lagi sholat, ada samping ini sholat bau, ini bau amat nih, nggak mandi berapa hari sih? Cuma dalam hati tidak sampai diucapkan. Kata Allah itu akan dihisab. Ya, sahabat keberatan. Ya Rasulullah, kalau kita ini suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, ya, suruh sedekah, bahkan suruh berperang, oke lah, ya kita siap. Tapi kalau yang terbersit dalam hati kita itu dihisab, kayaknya kita ini nggak mampu. Akhir surat Al-Baqarah, ya. Cuma kata Nabi, jangan. Apakah kalian hendak mengatakan apa yang dikatakan oleh ahlul kitab, yaitu mereka berkata sami'na wa 'asaina. Seharusnya bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Nah, makanya ayatnya dimansukh. Jadi kita belajar ayat mansukh, nasikh mansukh. Kelanjutan ayatnya la yukallifullahu nafsan illa. Enggak jadi. Kalau jadi ribet lah. Ya. Sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Bisa aja saya lagi ngajar, ya Pak Rizky nggak suka sama saya ini, apa sih ngajar? Nah. Cuma dalam hati terbesit, itu dihisab, ya. Cuma tidak sampai jadi syari. Allah itu ingin melihat, ya. Seharusnya kamu katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Urusan bisa nggak bisa, urusan Allah. Sama ngaji nih, ada nggak perintah bisa? Nggak ada. Perintahnya belajar ngaji, ya ngaji terus ngaji sampai mati, bukan sampai bisa, sampai mati. Ya nggak ada belajar sampai nggak ada. Ya pokoknya belajar aja setiap minggu gini. Urusan bisa nanti. Ya itu perkara tadi sami'na wa ata'na. Urusan yang tidak kita mampu, di luar kendali kita, la yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya kemampuan kita seperti ini ya sudah. Ya, kita yang penting berusaha, kemudian kita sabar, ya hasilnya nanti kita serahkan kepada. Ya sama, saya pun tidak ada kemampuan untuk menjadikan bapak-bapak di sini pinter. Ya, ya memang itu berat juga Pak. Yang ngajar kalau ya apalagi kalau kita ngajar anak sendiri. Itu pengennya emosi aja, nggak bisa, pengennya dijitak aja. Susah amat itu, ya. Pengennya kan gitu, pengennya cepet bisa, gitu ya. Beda kalau kita ngajar anak orang masih lebih sabar, ya. Tapi kalau ngajar anak sendiri nggak bisa sekali, pengen sentil aja bawaannya. Padahal yang menjadikan bisa itu siapa? Ya Allah, ya. Kita ini cuma mengajarkan, menyampaikan, ya sudah, selebihnya ya sudah kita pasrahkan pada Allah. Saya ngajar gini Pak, sesuai dengan kemampuan saya ngajar, metodenya seperti ini, ya saya ajarkan, ya seperti ngaji nahu sorob, ya atau ngaji terjemah. Nanti bapak-bapak bisa, alhamdulillah, ya nggak bisanya pun, ya. Nah, terus itu artinya bukan kendali saya menjadikan bapak-bapak semuanya di sini bisa ngaji. Itu bukan kendali saya, itu sudah ranahnya Allah gitu ya. Yang penting saya ngajar, ya apa yang saya tahu saya sampaikan, ya bapak-bapak belajar, berusaha. Ya adapun lupa lagi ya itu mah sudah, ya sudah dari sananya enggak. Ya adapun bisa itu kan bonus dari Allah gitu ya. Artinya itu belajar ya belajar aja. Ya kita tidak usah memaksakan lah gitu ya. Saya pun tidak memaksakan untuk semuanya pinter kan gitu ya. Ya walaupun ada misalkan yang sungguh-sungguh yang serius ya bisa alhamdulillah gitu kan. Ada, jadi tidak sampai memaksakan semua harus bisa. Intinya ya semua sudah sesuai dengan kehendaknya Allah lah, ya. Penting tadi ya kita katakan sami'na wa ata'na ya. Jangan kayak mereka ini Bani Israel ya, seharusnya diperintahkan kerjakan. Urusan nanti nggak dapat, nggak ada atau enggak urusan nanti gitu ya, seharusnya kan gitu. Fa'alu ma tu'marun kata Allah, kerjakan apa yang diperintahkan, selesai gitu ya. Kita puasa sholat ya sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Mungkin sekian ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.